datangnya banjir kadang-kadang kita tidak dapat menduga, dan yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan lokalisasi dan atau minimalisasi terhadap potensi terjadinya banjir. Untuk mempermudah pengendalian bila terjadi banjir, maka wilayah ATK kita bagi menjadi beberapa klaster, di mana dalam menentukan klaster kita mempertimbangkan kondisi topografinya, dan pembagian klaster ini mirip dengan prinsip daerah aliran sungai yang nantinya dalam satu klaster akan keluar pada satu outlet tunggal. Dan berdasarkan data yang kita punya, maka ATK kita bagi menjadi 9 klaster. Pada kesempatan pertama ini kita memilih klaster 5 sebagai pilot project karena dia mempunyai dampak yang sangat luas, terutama untuk mengurangi debit air yang masuk ke wilayah BTSL, di mana dalam pembagian klaster masuk ke dalam klaster 7. Sehingga nanti bila klaster 5 sudah beres, maka diharapkan banjir di klaster 7 seperti yang selama ini sering terjadi akan berkurang, dan airnya akan kita arahkan ke arah tenggara dari klaster 5, di mana pada areal tersebut merupakan lahan dengan gambut tebal dan juga tidak ada areal tanam kita, dan kemungkinan juga kita tidak akan menanam di areal semacam ini karena menurut peraturan dari KLHK, lahan gambut yang lebih dari 3 meter tidak boleh ditanami sawit, sehingga kita arahkan ke arah situ karena disitulah nanti akan merupakan outlet dari klaster 5, dan juga di blok sekitar situ akan kita gunakan atau kita fungsikan sebagai embung, karena nanti air akan mengumpul di blok di sekitar outlet tersebut. Agar BTSL tidak banjir, kita akan mengalihkan arah aliran air, dan ini kebetulan di jalan poros blok KL 13 akan dipasang gorong-gorong. Long Arm sudah mulai menggali jalan untuk tempat gorong-gorong. Ini kondisi jalan yang sudah kita buka, nampak pelapisan jalan yang tebalnya kira-kira setengah meter, dan di bawahnya sudah gabut. Dalam memulai pengerjaan di klaster 5, pekerjaan pertama yang kita pilih adalah kita akan memasang gorong-gorong di blok KL13, tepat di jalan poros yang selama ini sering menjadi jalan utama mobil CPO kita, dan juga kebetulan kita memilih memasang gorong-gorong di lokasi blok KL13 ini karena kita akan mengalihkan arah aliran air ke arah tenggara, dan dampak dari pemasangan gorong-gorong ini debit air yang selama ini masuk ke BTSL akan semakin berkurang. Setelah gorong-gorong terpasang, dan inilah saat-saat kita akan membuka gorong-gorong, dan air mengalir, nampak dari sebelah kanan dari kamera itu air mengalir dengan deras. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah itu nampak perubahan tinggi air setelah dibuka gorong-gorong. Satu hari setelah gorong-gorong kita buka,
nampak ada penurunan permukaan air sebesar 17 cm. Dan pada hari kedua, nampak permukaan air turun sebesar sekitar 26 cm. Pada parit primer di blok K13, nampak juga ada penurunan permukaan air. Nampak dari perbedaan antara tanaman yang masih segar dan tanaman yang sudah beberapa minggu tergenang air itu nampak batas dengan jelas. Ini kondisi terakhir gorong-gorong setelah dirapikan. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportif.